Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, materi kita hari ini tentang makna Sumpah Pemuda, bab 2. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran hari ini dengan terlebih dahulu membaca basmalah. Dan dengarkan penjelasan saya. Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemuda Indonesia. Sejarah Sumpah Pemuda merupakan tonggak awal selanjutnya setelah munculnya kebangkitan nasional dalam upaya meraih kemerdekaan. Anak-anak, Sumpah Pemuda diawali dengan Kongres Pemuda I. Nah, Kongres Pemuda I ini digelar tidak lepas dari munculnya organisasi-organisasi pemuda pada masa pergerakan nasional. Organisasi-organisasi tersebut dipelopori oleh para pelajar dan mahasiswa. Berdirinya organisasi Budi Utomo mendorong bermunculan organisasi-organisasi pemuda seperti Trikoro Dharma atau Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Betawi, Jong Minahasa atau Pemuda Timur. Kongres Pemuda I dilaksanakan tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 yang dilaksanakan di gedung Vrijtmetselaarsloot, Jakarta, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Belanda. Temanya adalah penyebaran jiwa kebangsaan Indonesia di kalangan pemuda Indonesia. Nah, susunan panitianya adalah Ketua Muhammad Tabrani dari Jong Java, Wakil Ketua Sumarmo dari Jong Java, Sekretaris Jamaluddin Adinegoro dari Jong Sumatera Bon, dan bendaharanya adalah Suwarso dari Jong Java. Pesertanya adalah pemuda-pemuda anggota dari berbagai organisasi pemuda kebangsaan. Anak-anak, Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama, yakni cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam suatu wadah. Hasil kedua kesepakatan ini mampu meningkatkan kemajuan yang mendukung arti pentingnya kesatuan dan persatuan antar mereka. Dan ini merupakan prestasi terbesar pada saat itu. Kongres Pemuda tersebut diikuti oleh semua perkumpulan pemuda yang bersifat kedaerahan. Kongres Pemuda I di dalamnya dilakukan beberapa kali pidato tentang pentingnya Indonesia bersatu. Disampaikan pula tentang upaya-upaya memperkuat rasa persatuan yang harus tumbuh di atas kepentingan golongan, bahasa, dan agama. Dan selanjutnya dibicarakan juga tentang kemungkinan bahasa dan kesusasteraan Indonesia
kelak di kemudian hari. Upaya mempersatukan organisasi-organisasi pemuda pergerakan dalam satu wadah telah dimulai sejak Kongres Pemuda pertama tahun 1926. Sebagai penggagas Kongres Pemuda kedua adalah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau biasa disingkat PPPI, yaitu sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Hindia Belanda. Pada tanggal 3 Mei 1928 diadakan pertemuan lagi untuk persiapan Kongres kedua Pemuda Indonesia dan dilanjutkan tanggal 12 Agustus 1928. Pada pertemuan terakhir ini telah hadir perwakilan semua organisasi pemuda dan diputuskan untuk mengadakan kongres pada bulan Oktober tahun 1928. Susunan panitia Kongres Pemuda II tahun 1928 yaitu ketuanya Sugondo Joyo Puspito, Wakil Ketua Joko Marsaid, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Syarifuddin, Pembantu 1 Johan Muhammad Jai, Pembantu 2 Konco Sungkono, Pembantu 3 Senduk dari Jong Celebes, Pembantu 4 J. Leimena, dan Pembantu 5 Rohyani dari Pemuda Kaum Betawi. Kongres Pemuda II dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat. Rapat pertama, Sabtu 27 Oktober 1928, diadakan di Gedung Katolik Jonggolingen-Bonn, Waterloopplein, yang sekarang namanya Lapangan Banteng. Rapat kedua yaitu hari Minggu 28 Oktober 1928 diadakan di Gedung Ostjava Bioskop. Dan yang terakhir yaitu rapat ketiga atau penutupan dilaksanakan di Gedung Indonesische Club di Jalan Keramat Raya 106. Dari 3 rapat tersebut berhasil memutuskan 3 keputusan, yaitu yang pertama menyatakan kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Keputusan yang kedua yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan ketiga keputusan tersebut merupakan ikrar para pemuda seluruh Indonesia yang bertekad berjuang melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Makna Sumpah Pemuda. Anak-anak, dari ikrar Sumpah Pemuda tadi terdapat makna satu persatu dari ikrar-ikrar tersebut. Makna yang pertama yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, mengandung makna bahwa
Para pemuda Indonesia akan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia hingga titik darah penghabisan. Ikrar yang kedua yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Memiliki makna bahwa sebagai pemuda Indonesia yang berasal dari suku, ras, dan agama yang berbeda, tetapi tetap bersatu dalam satu bangsa, yaitu Indonesia. Dan makna ikrar yang ketiga yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Maknanya bahwa pemuda Indonesia menegaskan untuk mempersatukan menjadi Indonesia, maka bahasa persatuan menjadi identitas keseluruhan dari rakyat Indonesia. Anak-anak, dari materi tadi kita harus mengambil hikmah dari Sumpah Pemuda. Para pemuda Indonesia yang diawali dengan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Kita harus menteladani dari tokoh-tokoh Kongres Sumpah Pemuda, baik Sumpah Pemuda I atau baik Kongres I ataupun Kongres II. Sebagai bahan evaluasi dari materi yang saya sampaikan tadi, anak-anak silakan dikerjakan latihan berikut. Soal pertama, apa yang Anda ketahui tentang peristiwa Sumpah Pemuda? Soal yang kedua, di manakah pelaksanaan rapat Kongres Pemuda II? Dan soal yang ketiga, sebutkan organisasi-organisasi kedaerahan sebelum Sumpah Pemuda. Anak-anak silahkan dikerjakan di buku tulis yang rapi, beri nama, kemudian foto kirim ke WA saya. Saya tunggu secepatnya. Good luck. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.